Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan guru sekalian, kali ini saya akan berbagi selama beberapa menit barangkali ke depan tentang apa yang telah kami lakukan di sekolah kami saat menggunakan e-learning ya. Sekolah kami itu menggunakan platform Moodle, dan seperti kita tahu banyak sekali yang memakai berbagai macam e-learning, hanya kami menggunakan Moodle. Mungkin nanti di lain video akan saya berikan sedikit ulasan mengapa kami memilih Moodle. Oke, yang akan kami tampilkan kali ini adalah bagaimana macam-macam jenis kuis atau model pertanyaan yang selama 1 tahun telah kami lakukan di sekolah kami. Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk berbagi saja bahwa banyak sekali sebenarnya macam jenis soal yang bisa diaplikasikan di dalam platform Moodle. Pertama tentu saja kita login dulu. Di sini saya menempati posisi sebagai Mr. Heri selaku admin di e-learning sekolah kami. Setelah login maka saya menuju ke kelas 9 karena saya mengajar bahasa Inggris di kelas 9, dan inilah tampilan beberapa kelas yang ada di Moodle. Dan saya menuju kepada bahasa Inggris kelas 9, saya klik, dan inilah tampilan kelas 9 e-learning dengan menggunakan aplikasi Moodle. Dan kita akan langsung melihat bagaimana beberapa soal atau ragam soal yang digunakan di kelas bahasa Inggris. Model soal atau pertanyaan yang pertama tentu saja yang paling umum, yaitu yang berupa pilihan ganda ya, atau multiple choice. Di sini ada sebuah teks berbahasa Inggris, The Legend of Roro Jonggrang, dan siswa menjawab ketika disodorkan atau diberikan pertanyaan. Dalam kuis ini model pilihan ganda dia juga mendukung untuk format gambar, video, audio, dan bahkan animasi juga. Nah, disinilah siswa menjawab. Contoh bunyi soalnya adalah The princess has deceived me. Maka pertanyaannya adalah the underlined word means. Jawabannya to give false impression. Seandainya siswa tidak jadi menjawab, bisa clear, lalu dia bisa pilih lagi. Nah, seperti itu. Setelah menjawab soal tipe pertama yaitu pilihan ganda dengan 1 jawaban benar, siswa bisa melanjutkan melalui tombol next page, atau siswa bisa melakukan jump ya, atau lompat ke soal yang lainnya dengan mengklik navigasi soal seperti ini. Berikutnya masih dalam tipe soal berbentuk pilihan ganda, dan di sini sebagai optionnya atau pilihannya kita menggunakan gambar dengan contoh soal seperti ini. Pertanyaannya adalah menanyakan which picture showing lesung based on the text. Nah, di sini siswa diminta untuk mencocokkan gambar masih dalam bentuk soal pilihan ganda dengan 1 jawaban benar. Dan yang sesuai dengan gambar lesung adalah jawabannya gambar yang kedua. Oh ya, apabila siswa mengulang soal seperti ini ataupun siswa lainnya mengerjakan, maka soal ini akan selalu diacak. Jadi tidak mungkin posisinya akan di urutan kedua. Bisa saja nanti ketika dibuka dia akan berbeda urutan. Begitu. Nah, selanjutnya inilah salah satu bentuk soal pilihan ganda dengan optionnya menggunakan gambar. Tipe soal berikutnya adalah masih dalam multiple choice atau pilihan ganda, akan tetapi dengan jawaban lebih dari 1. Di sini contoh soalnya ada sebuah teks berupa naratif, dan soalnya berbunyi sebagai berikut. Find the correct statements based on the text. Temukan 2 pernyataan yang benar berdasarkan teks bacaan di atas. Nah, di sini siswa diminta untuk menentukan 2 pernyataan benar setelah siswa diberi bahan bacaan. Tipe soal pilihan ganda dengan 2 jawaban atau lebih yang benar. Tipe soal berikutnya adalah benar salah.
Jika tipe benar salah atau true or false itu biasanya hanya satu jawaban, satu soal, maka di sini benar salahnya atau true false-nya menggunakan lebih dari satu. Contoh soalnya adalah dalam bentuk report text. Siswa diberi sebuah report text yang berjudul Instagram, kemudian mereka membaca teks tersebut. Selanjutnya perintahnya adalah from the text we know that. Di sini soalnya, dan di sini apabila jawaban benar maka siswa klik true atau sebaliknya false. Contoh, users are able to tagging and locating their videos and photo. Jawabannya adalah true. The application was firstly launched for iOS. Jawabannya benar. Dan ini salah. Ini pun juga salah. Dan dalam membuat soal seperti true false ini lebih baik dibuatnya menjadi berimbang. Jadi kalau ada 4 benar salah atau betul salah, maka jawaban betulnya 2, jawaban salahnya 2. Tipe soal berikutnya adalah select missing words atau memilih jawaban yang benar berdasarkan menu drop down. Jadi ada sebuah bacaan, di sini tipe bacaannya adalah report text tentang ular. Lalu siswa menentukan kata-kata yang ada dalam sebuah kalimat dengan cara klik pada kotak ini dan dipilih jawabannya. Sehingga ini bisa menjadi sebuah latihan yang lebih variatif dibandingkan tipe-tipe soal sebelumnya. Nah, seperti ini. Ragam soal berikutnya adalah tipe ordering. Dalam tipe soal ini, siswa diminta untuk menyusun sebuah kumpulan kata atau kata-kata menjadi sebuah kalimat yang benar. Bunyi perintahnya adalah susunlah kata-kata acak berikut ini ke dalam sebuah kalimat yang benar. Jenis soal seperti ini ada 2 macam. Yang sedang saya kerjakan ini adalah tipe bersifatnya horizontal atau mendatar. Dan jika yang ini sama tipe ordering, tapi dia tidak horizontal, hanya dia berupa sebuah dialog dan disusun secara vertikal seperti ini. Salah satu variasi jenis soal select missing word adalah dengan menggunakan audio, ya. Jadi di sini siswa diminta untuk mendengarkan sebuah lagu, kemudian siswa diminta untuk menemukan kata-kata yang sesuai dengan apa yang mereka dengarkan dari lagu. Kita coba aja. Oke, itu tadi salah satu variasi dengan menggunakan select missing word tapi ditambah dengan audio. Ragam soal berikutnya adalah benar salah atau true false. Cuma di sini saya menggunakan drop fill dan di sini siswa tidak klik, tapi siswa harus melakukan aktivitas, yakni mengetikkan jawaban. Bunyi perintahnya adalah baca teks di bawah ini dalam sebuah teks report tentang mata, ya. Kemudian siswa kalau dari pernyataan ini benar, di sini bunyinya, maka siswa harus mengetikkan jawaban benar dengan cara mengetik true seperti itu. Dan di dalam perintah dijelaskan harus menggunakan capital letters atau huruf besar semua. Adapun jika pernyataannya salah, maka siswa juga harus sama mengetikkan false. Nah, ini hal ini dimaksudkan agar siswa lebih interaktif, ya, tidak hanya klik saja, tapi siswa sesekali diberi kesempatan untuk mengetik. Nah, inilah model soal benar salah, true or false, tapi memerlukan interaksi dari siswa, yaitu dengan cara mengetikkan jawabannya
ke dalam kotak-kotak yang sudah disediakan seperti ini. Ragam soal selanjutnya yaitu berupa drop fill. Dalam drop fill atau klik dan masukkan ke dalam kotak, ini siswa diminta untuk menemukan kata-kata yang sesuai berdasarkan bacaan yang ada di bawahnya. Settingan kuis ini hanya berisi 7 soal, akan tetapi siswa tidak bisa kembali ke soal sebelumnya. Jadi siswa mengerjakan hanya bisa ke depan, tidak bisa balik lagi ya, sehingga siswa diharapkan akan lebih hati-hati. Contoh seperti ini, klik, drag dan lepaskan, klik, drag, lepaskan, seperti itu. Dan ini juga salah satu bentuk soal tipe interaktif, sehingga seperti itu. Selanjutnya di sini nampak sebuah tampilan soal dengan kombinasi warna yang bermacam-macam. Soal ini dalam kategori atau jenisnya adalah drag into text. Jadi sama sih prinsipnya, hanya sekarang siswa sudah diarahkan bahwa ketika membutuhkan kolom yang putih maka putih. Kalau kita masukkan kemari tentu dia akan menolak ya, ataupun di warna lain, sehingga akan lebih sebagai clue ya, bantuan siswa bahwa shape yang ada dan warnanya itu sesuai hanya pada bagian yang harus diisikan. Ini juga memerlukan klik and drag, bukan sekedar diklik saja, sehingga siswa akan lebih merasa tertantang ya, karena menggunakan kombinasi warna dan juga ada ilustrasi fotonya. Tipe soal atau ragam soal berikutnya sama, masih select missing word, cuma di sini kita sedikit berimprovisasi, yaitu mencari lawan kata, find the antonym dari bacaan teks yang tercetak tebal. Akan tetapi untuk menentukan jawabannya, siswa harus memilih kata sifat yang banyak ya. Mengapa? Karena tidak dikelompokkan dalam satu kelompok sehingga semuanya sama. Diharapkan di sini siswa dapat belajar kata sifat semuanya, bukan hanya kelompok 4 atau kelompok 3 atau kelompok 2. Siswa menjawabnya misalkan di sini weak, maka siswa menentukan lawannya adalah strong, poor, lawannya aja rich, seperti itu. Big berarti small. Ini satu soal bisa berisi 6 poin atau 6 poin skor jawaban seperti ini ya. Well everybody, mohon maaf ternyata videonya panjang juga, tapi itu tadilah beberapa contoh ragam soal yang kami gunakan di kelas 9 bahasa Inggris pada platform Moodle. Mungkin nanti lain kali kalau ada kesempatan akan saya sambungkan lagi dengan beberapa aktivitas model interaktif. Sekali lagi tujuannya adalah untuk saling berbagi, bahwa sebagai seorang guru dalam masa pandemi ini kita harus banyak berinovasi agar siswa kita betah belajar gitu ya, tanpa maksud-maksud lain. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, because I'm not a perfect man, I'm just an ordinary man. Thank you very much everyone. See you again next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.